Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dawis Firdaus dengan NIM 1232339, kelas pemrograman web IFC yang diampu oleh Bapak Desyanto. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 yang sudah diberikan di sepada. Langsung aja kita buka sepadanya. Di sini kita disuruh untuk membuat aplikasi PHP plus akses database. Dan di sini ada 5 ketentuan. Yang pertama yaitu coding menggunakan PHP biasa. Lalu yang kedua menggunakan database N-Wine atau database yang sudah diberikan ini. Lalu yang ketiga membuat halaman web yang isinya adalah product ID, product name, category name, company name, dan unit price. Lalu yang keempat menggunakan tabel produk, kategori suppliers dari database N-Wine. Lalu yang kelima cukup menggunakan HTML, tidak perlu memakai CSS. Langsung saja ke pengerjaannya. Jadi kita download dulu database ini. Berhubung saya sudah download, jadi tidak perlu. Lalu kita buka SMPP untuk membuat database-nya. Kita nyalakan dulu. Lalu ke phpMyAdmin. Nah, di sini kita bikin new database baru, kita namain N-Wine sesuai sama nama database-nya. N-Wine. Lalu kita create aja, bikin. Nah, ini udah jadi. Lalu kita impor isi database-nya yang udah kita download tadi ya. Ini kita langsung impor aja. Nah, ini udah berhasil ya. Di sini semua datanya udah sukses diimpor ke database N-Wine. Oke, karena udah jadi database-nya, kita langsung ke codingannya. Di sini kita buka Visual Studio Code-nya, lalu bikin file baru. Nah, bikin file barunya itu kita bikin di file SMPP ini, di SMPP lalu di htdoc supaya codingan yang udah kita bikin bisa diakses oleh localhost. Oke, di sini berhubung saya sudah bikin, aku bikin foldernya namanya tugas 2, lalu bikin file PHP-nya. Di sini aku pakai namanya nim ya. Underscore tugas 2 dot php. Nah, ini udah jadi. Nah, pertama-tama di sini kita mencoba untuk mengkoneksikan MySQL dengan codingannya. Yang pertama kita bikin tag PHP-nya dulu. Nah, di sini kita deklarasikan variabel connect atau con. Kemudian kita menggunakan MySQL Connect. Nah, di MySQL Connect ini kita disuruh untuk memasukkan hostname, username, password, dan database. Nah, sebelum itu kita deklarasikan dulu di atas. Di sini hostname-nya yaitu localhost. Lalu username-nya itu root. Lalu passwordnya, lalu database. Nah, database ini kita isi sesuai dengan nama database yang sudah kita bikin tadi. Tadi kan namanya N1. Nah, di sini baru kita tulis hostname, lalu kemudian username, kemudian password, kemudian database. Oke, kalau sudah jadi. Nah, setelah ini seharusnya codingannya udah terhubung sama MySQL. Coba kita cek ya. Kita cek menggunakan if. Nah, di sini jika $con tidak connect, maka akan keluar tulisan koneksi gagal. Coba kita buka di localhost-nya. Di sini localhost
kita nyimpennya tadi di tugas 2 ini. Nah, ini berhasil ya karena nggak ada tulisan koneksi gagalnya. Jadi kita berhasil untuk terhubung ke MySQL. Oke, ini kita hapus aja. Setelah itu kita nulis query-nya. Sini kita deklarin variable query. Lalu kita pakai MySQL query. Nah, di dalam sini kita tulisin query-nya. Kita tulis dulu $con atau koneksi. Lalu kita tulis select p product ID. Coba kita lihat dulu ini ya. Lihat sesuai soalnya. Nah, ini di sini kan kita disuruh untuk bikin web yang isinya ini. Kita copy dulu aja biar nggak lupa. Kita komen di sini. Nah, ini. Nah, product ID terus ini semua kita dapetin dari tabel produk, kategori, sama suppliers. Coba kita cari dulu di database-nya. Nah, di sini kan ada nih custom suppliers, kategoris, sama produk. Nah, kita pakai 3 tabel ini. Lalu yang nggak kepake coba kita pinggirkan dulu di sini supaya lebih rapi. Oke, jadi kita ambil hal isi dari ini di 3 tabel ini. Oke. Kan, nah ini kan product ID ada di tabel produk. Nah, ini tabel produk ID dari tabel produk, product name ada di produk juga, lalu kategori name ada di kategori, company name ada di suppliers, dan unit price ada di produk. Nah, di sini kita inisialisasikan tabelnya memakai P ya. Jadi P itu untuk produk, C untuk kategoris, S untuk supplier. Jadi langsung aja lanjutin P produk. Nah, kita juga ambil produk name-nya dari produk, tabel produk, product name, lalu kemudian setelah product name itu ada kategori name. Kategori name ini ada di tabel kategoris. Jadi kita pakai C kategori name, kategori name, lalu company name ada di suppliers, jadi kita inisialisasi pakai S. So kategori name, company name, lalu setelah company name ada unit price. Nah, unit price ini ada di tabel produk. Kita tulis p.unit price. Price from product p, lalu kita inner join-kan, hubungkan memakai inner join, kategoris C on. Nah, di sini kan ada di dalam tabel produk sama kategoris ada 2 kolom yang sama, yaitu kategori ID. Jadi primary key dari kategori itu dimasukkan ke tabel produk. Jadi kita menghubungkan 2 tabel ini memakai kolom kategori ID. Jadi
p.category ID sama dengan c.category ID. Lalu kita inner join-kan lagi dengan suppliers s on. Nah, lalu di sini ada supplier ID yang sama. Jadi kita memakai kolom supplier ID untuk menghubungkan dua tabel ini. On p.supplier ID sama dengan s.supplier ID. Nah, ini udah selesai. Setelah itu kita ordai mysql error keluarkan. Nah, ini udah jadi ya. Ini udah jadi. Nah, setelah itu kita beralih ke HTML-nya. Nah, di sini kita ubah titelnya dulu. Titelnya tugas 2 aja. Tugas 2. Lalu kita bikin div dulu terlebih dahulu, lalu center supaya di tengah. Lalu kita bungkus lagi pakai div supaya rapih. Nah, di div ini kita bikin tabel. Lalu pakai table row. Nah, di dalam tabel row ini kita bikin tag tabel hold ya, supaya judul tabelnya itu memakai bold supaya tebal. Kita copy aja 5 kali. Nah, di sini kita namain product ID, lalu product name, lalu ada kategori name, lalu ada company name, lalu unit price. Nah, setelah itu kita bikin looping supaya datanya itu bisa keluar sesuai jumlahnya. Di sini, nah di sini kita bikin tag PHP lagi. PHP. Nah, di sini kita pakai while. Nah, kita bikin variabel data, lalu mysql fetch array. Nah, di sini berfungsi untuk memanggil query-nya. Nah, ini kalau udah selesai, lalu kita tutup pakai end while. Di sini kita tambahin table row buat nampung datanya. Table row, bikin tabel data di sini. Kita bikin, nah, bikin data buat manggil datanya, yaitu product ID. Lalu kita copy aja ini. Kita copy 5 kali. 4, 5 product ID, lalu ada
product name, lalu ada kategori name, lalu company name, lalu yang terakhir unit price. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Kita coba running di localhost buat ngecek apakah ini berhasil atau enggak. Kita coba cek dulu query-nya. Select product name. Seharusnya udah bisa ya. Coba kita cek. Kita coba refresh. Tugas PHP line 11. Suppliers.id. Di sini kelebihan S. Coba kita ulang ya, kita running lagi. Tadi ada typo dikit. Nah, di sini udah berhasil. Jadi teman-teman, ini hasilnya buat tabel product ID, product name, kategori name, company name, sama unit price. Jadi untuk tugas 2 cukup sampai sini aja. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah ucap. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.